Oke, jumpa lagi dengan saya dalam Aku Suka Fisika bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang hukum termodinamika dan penerapannya pada mesin kalor dan mesin pendingin. Oke, jadi kita ketahui bahwa pada kendaraan itu menggunakan bahan bakar, kemudian terjadi pembakaran, sehingga dari pembakaran ini menghasilkan usaha mekanik, usaha mekanik yang menyebabkan roda bisa bergerak. Contohnya pada kendaraan mobil atau motor yang sehari-hari sering kita gunakan. Nah, bagaimana prinsip dari mesin kalor dan kemudian kebalikannya adalah mesin pendingin? Kita lihat pada diagram berikut ini, ya. Nah, ini contoh kerja dari mesin kalor, ya. Contohnya pada kendaraan. Nah, pertama kita lihat dulu formulasi dari Kelvin Planck. Jadi, dari formulasi Kelvin Planck menyatakan tidak mungkin membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi energi mekanik. Jadi pasti ada kalor yang terbuang, ya. Nah, kita lihat ini contoh diagramnya. Jadi ada penampung kalor bersuhu tinggi, ya, ini. Kemudian ada penampung kalor bersuhu rendah. Secara alami, maka kalor pasti akan mengalir dari suhu tinggi menuju ke suhu rendah. Nah, ketika mengalir itulah kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan usaha. Nah, alat yang mengubah kalor menjadi usaha itulah yang kemudian kita kenal dengan mesin kalor. Jadi, outputnya adalah berupa W atau usaha. Tapi pasti ada energi yang terbuang atau kalor yang terbuang yang kita sebut dengan Q2. Nah, jadi tentu saja nanti ini ada kalor yang masuk, ada kalor yang terbuang, dan ada usaha yang dihasilkan. Sehingga diperoleh persamaan bahwa Q1 akan sama dengan Q2 ditambah W, atau bisa dituliskan bahwa W akan sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, perbandingan antara usaha mekanik yang dihasilkan dengan kalor yang diserap oleh mesin itu dikenal dengan istilah efisiensi. Maka efisiensi rumusannya dituliskan menjadi sama dengan W per Q1 kali dengan 100%. Dan W-nya kan tadi sama dengan Q1 min Q2, jadi boleh kita tuliskan dalam bentuk Q1 min Q2 per Q1 kali dengan 100%. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk efisiensi sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali dengan 100%. Oke, berikut ini adalah beberapa diagram yang berkaitan dengan mesin kalor yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan mesin diesel dan ada yang disebut dengan mesin Otto. Nah, kedua mesin ini prinsipnya digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Nah, inilah siklus mesin diesel. Ya. Nah, kemudian ini diagram tekanan terhadap volume dari mesin diesel juga, tapi untuk yang 2 tak. Dan yang terakhir, ini adalah siklus untuk mesin Otto. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar grafik tekanan terhadap volume, menghitung usahanya, menghitung kalornya, menghitung perubahan energi dalamnya di hukum pertama termodinamika. Nah, ternyata ini kita bisa lihat bisa dimanfaatkan pada kendaraan bermotor. Baiklah, kita lihat contoh soalnya untuk efisiensi mesin kalor. Ya.
Suatu mesin kalor menghasilkan usaha 2.800 Joule dan menyerap kalor sebanyak 8.000 Joule dalam satu siklus. Tentukan efisiensi mesin kalor. Nah, kita lihat apa dulu yang diketahui ya. Yang pertama ada usaha 2.800 Joule. Yang kedua ada kalor yang diserap oleh mesin, itu adalah 8.000 Joule. Lalu yang ditanya adalah efisiensinya, jadi tinggal kita masukkan ke rumus W per Q1 kali dengan 100%. Ya, jadi 2.800 dibagi 8.000 kali dengan 100%. Nah, jadi efisiensinya sama dengan 35%. Baiklah, selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Dalam satu siklus, sebuah mesin menyerap 4.000 Joule kalor dari penampung kalor suhu tinggi dan membuang 2.800 Joule kalor pada penampung kalor yang bersuhu rendah. Tentukanlah efisiensi mesin kalor tersebut. Nah, diketahui pertama, kalor yang diserap berarti Q1. Itu besarnya 4.000 Joule. Lalu kemudian membuang berarti Q2. Nah, 2.800 Joule. Yang ditanya adalah efisiensi. Kalau ada Q1 dan Q2, maka efisiensinya kita gunakan persamaannya 1 min Q2 per Q1 kali dengan 100%. Nah, tinggal dimasukkan saja Q2-nya adalah 2.800 dan Q1-nya adalah 4.000, lalu kali 100%, maka diperoleh hasilnya adalah 1.200 per 4.000 kali 100% sama dengan 30%. Kali contoh soal yang ketiga, suatu mesin kalor menghasilkan usaha 3.000 Joule dan membuang kalor sebanyak 9.000 Joule dalam satu siklus. Nah, efisiensi mesin tersebut adalah berapa? Ya, adalah titik-titik. Nah, kita lihat yang diketahuinya dulu. Pertama ada usaha 3.000 Joule, nah, W, dan ada kalor yang terbuang, berarti Q2, ya, itu yang diketahuinya. Lalu ditanya adalah efisiensi mesin tersebut. Nah, maka penyelesaiannya kita lihat, karena diketahui W dan Q2, berarti kita harus tahu dulu Q1-nya. Ya. Nah, sedangkan Q1 itu adalah Q2 tambah W. Jadi yang bawah tinggal diganti. Ya, W per Q2 tambah W kali 100%. Tinggal masukkan angkanya 3.000 per 9.000 tambah 3.000 kali 100%. Maka diperoleh hasilnya adalah 25%. Nah, selanjutnya kita lihat ada yang disebut dengan mesin Carnot. Ini dikenal dengan istilah mesin ideal. Karena apabila mesin Carnot ini bisa dihasilkan, maka akan dihasilkan efisiensi yang mencapai maksimum, ya, efisiensinya terbaik. Maka sering disebut dengan efisiensi mesin ideal. Nah, mesin Carnot itu terdiri dari dua proses, ya, isotermik, dua proses yaitu AB dengan CD, ini isotermik. Lalu kemudian adiabatik yaitu BC dengan DA. Ini DA. Nah, jadi kalau misalnya bisa dibuatkan mesin seperti ini, maka akan dihasilkan efisiensi yang tinggi. Ya. Nah, jadi pada saat isotermik ini menyerap kalor suhu tinggi, kemudian T2-nya suhu rendah, ini membuang kalor, dan luas dari grafik ini, siklus ini sama dengan usaha yang dihasilkan. Nah, jadi mesin Carnot merupakan mesin ideal untuk mesin kalor. Tadi sudah kita bahas, dari penampung kalor yang bersuhu tinggi akan diserap kalornya oleh mesin, kemudian
Berikutnya adalah akan terbuang ke penampung kalori yang suhu rendah sebesar Q2, ya, dan dihasilkan usaha sebesar W, usaha mekaniknya, sama dengan luas dari grafik tadi, ya, luas siklusnya. Nah, karena ini juga mesin kalor, maka berlaku rumus efisiensi yang sama dengan mesin kalor, W per Q1 kali 100%, atau 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Nah, khusus untuk mesin Carnot, ada tambahannya bahwa efisiensinya adalah 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, inilah yang disebut dengan efisiensi ideal untuk mesin Carnot yang dinyatakan dalam bentuk suhu. Ya, untuk suhu. Nah, jadi kalau disebutkan di dalam soalnya mesin Carnot, maka rumus ini berlaku. Tapi kalau hanya disebutkan mesin kalor, yang berlaku hanya efisiensi dalam bentuk energi dan kalor saja, usaha dan kalor. Ya. Nah, jadi T2 itu adalah suhu rendah, suhu penampung kalor suhu rendah, satuannya dalam Kelvin, jangan lupa. T1-nya adalah suhu tinggi. Nah, baiklah, kita lihat contohnya. Nomor 1, ada grafik siklus Carnot ABCDA. Lalu ditanyakan efisiensi mesin Carnotnya. Nah, seperti ini. Jadi dari grafiknya kan diketahui suhunya, suhu rendah, dan ini suhu tinggi. Ini T2, ini T1. Jangan lupa kita harus merubahnya dalam bentuk satuan Kelvin. Nah, jadi diketahuinya T1-nya 227 tambah 273, berarti sama dengan 500 Kelvin. T2-nya adalah 27 tambah 273, jadi 300 Kelvin. Nah, sekarang berapa efisiensinya? Ya, tinggal masukkan ke rumus efisiensi dalam bentuk suhu, yaitu 1 min T2 min per T1 kali 100%, 1 min 300 per 500 kali 100%, maka diperoleh hasilnya adalah 200 per 500 kali 100%, atau sama dengan 40%. Nah, itu kalau diketahuinya suhu saja. Nah, berikutnya bisa juga di contoh soal 2, contohnya ini diketahui suhunya dan efisiensinya. Nah, sekarang diinginkan supaya efisiensinya naik menjadi 75% dengan suhu reservoir rendahnya rendah, tetap ya, yang rendahnya tetap. Nah, ditanya yang tingginya harus dinaikkan menjadi berapa, ya. Berarti ada dua kondisi. Pertama, efisiensinya ketika 40%. Yang kedua, ketika kondisinya 75%. Nah, ini jadi yang diketahuinya kondisi awal, suhu tingginya 600, efisiensi 40%. Keadaan akhirnya diketahui suhu tingginya berapa, nah efisiensinya 75. Dan suhu rendahnya tetap, jadi T2-nya dulu kita cari. Nah, di keadaan awal tadi, ini rumusnya kan dalam suhu ya, 1 min T2 per T1 kali 100%, efisiensi 40%, T1-nya adalah 600, T2-nya belum tahu, maka diperolehlah nilai T2-nya adalah 360 Kelvin. Nah, lalu kita lihat untuk kondisi akhir. Nah, diketahui T2-nya sudah ada, efisiensinya 75%. Maka akan diperoleh dengan persamaan yang sama nilai T1. Efisiensinya 75%, T2-nya 360, T1-nya belum tahu, kali 100%. Maka dapatlah nilai T1-nya adalah 1440 Kelvin. Ya, model soal ini sering muncul di ujian masuk perguruan tinggi atau ujian sekolah ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini ada grafik sama, diketahui suhunya, suhu tinggi dan suhu rendahnya, ini dalam Kelvin maksudnya ya, 400 dan 600. Nah, kemudian jika kalori yang diserap oleh suhu tingginya, ya penampung kalori suhu tingginya 1200, berarti ini adalah Q1. Ditanya adalah usahanya. Maka kita lihat yang diketahuinya ada T1, ada T2, dan ada Q1. Ditanya W. Maka kita lihat dari persamaan efisiensi,
Kalau dinyatakan dalam usaha dan kalor adalah W per Q1 kali 100%. Kalau dinyatakan dengan suhu 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, sehingga bisa kita tuliskan ini W per Q1 sama dengan 1 min T2 per T1. Nah, jadi bisa digabungkan persamaannya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian dimasukkan angkanya T1, T2, dan Q1. Nah, W per 1200, 1 min 400 per 600. Maka akan diperoleh nilai W-nya yaitu 400 Joule. Nah, itu ya. Nah, itu prinsip kerja dari mesin kalor, termasuk mesin ideal yaitu mesin Carnot, bagaimana cara menghitung efisiensi, menghitung usaha, dan menghitung kalor. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mesin pendingin. Nah, ini formulasi dari Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus mengambil kalor dari suatu penampung kalor atau reservoir rendah dan memberikannya ke penampung kalor yang bersuhu tinggi tanpa dilakukan usaha luar. Nah, jadi kalau kita lihat diagramnya tadi, kebalikannya prosesnya, ya. Jadi kalau mesin pendingin itu konsepnya pertama ada usaha yang dilakukan dari luar terhadap mesin pendingin. Nah, misalnya kalau kulkas itu menggunakan energi listrik usahanya. Lalu kemudian diharapkan bisa mengambil kalor sebanyak-banyaknya dari ruangan kulkas misalnya atau di ruangan pendingin sebesar Q2. Lalu kemudian nanti ada panas yang dibuang keluar sebesar T1. Sehingga terjadilah proses pendinginan di dalam ruang pendingin. Nah, jadi kalau kita lihat prosesnya adalah kebalikan dari mesin kalor. Nah, kalau di mesin kalor ada yang namanya efisiensi, di mesin pendingin itu istilahnya adalah koefisien performansi. Nah, kan inputnya adalah W, sedangkan outputnya adalah Q2, mengambil kalor dari ruangan supaya jadi dingin. Maka koefisien performansi dilambangkan dengan Kp atau boleh Cp ya di buku-buku itu adalah outputnya adalah berupa Q2 dan inputnya adalah berupa W. Ya. Nah, kemudian bisa diganti W-nya menjadi Q1 dikurangi Q2. Nah, kalau dinyatakan dalam suhu, maka koefisien performansi bisa ditulis T2 per T1 min T2. Nah, itulah persamaan koefisien performansi pada mesin pendingin. Sehingga akhirnya orang bisa membuat ya seperti AC, kulkas, ya mobil pun di dalam jadi dingin karena ada AC-nya dan yang lainnya. Ya, baiklah, kita lihat contoh soal yang pertama. Ya. Suatu mesin pendingin, reservoir suhu tingginya 27 derajat Celcius dan suhu rendahnya adalah min 13 derajat Celcius. Berapakah koefisien performansinya? Nah, jadi yang diketahui suhu dua-duanya, tapi jangan lupa kita rubah dulu ke dalam satuan Kelvin. Ya, jadi tambah 273. Jadi T1-nya menjadi 300, T2-nya menjadi 260 Kelvin. Nah, maka koefisien performansinya bisa dirumuskan T2 per T1 min T2. Tinggal dimasukkan angkanya, ya. 260 per 300 min 260, jadi 260 per 40 sama dengan 6,5 koefisien performansinya. Nah, kemudian contoh soal yang kedua. Ada sebuah kulkas memiliki koefisien performansi 6 jika suhu ruang di lingkungan 28 derajat Celcius, maka suhu paling rendah di kulkas berapa derajat, ya. Oke. Nah, diketahuinya adalah ada Kp dan ada T1, ya. Nah, suhu tingginya di ruang lingkungan kan tinggi, di dalam kulkas rendah. Ditanya T2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus koefisien performansi maksimum diperoleh, yaitu Kp sama dengan T2 per T1 min T2
AP-nya 6, T2-nya ditanyakan, T1-nya 301, maka akan diperoleh 1806 dikurangi 6 T1 kali silang ya, sama dengan T2. Sorry, 1806 min 6 T2 sama dengan T2. Maka diperolehlah 7 T2 1086, berarti T2-nya sama dengan 258 Kelvin ya, diubah ke Celsius. Jadi dikurangi 273, jadi min 15 derajat Celsius. Nah, berikutnya contoh soal yang ketiga. Sebuah kulkas suhu ruang di lingkungannya 27 derajat Celcius dan suhu paling rendah kulkas min 13 derajat Celcius. Agar kalor yang dipindahkan dari reservoir kalor bersuhu rendahnya 2600 Joule, berapakah usaha yang diperlukan? Diketahui pertama ada suhu tinggi dan suhu rendahnya, jangan lupa rubah ke Kelvin, dan ada Q2, kalor yang dipindahkan dari yang bersuhu rendah, berarti Q2. Ditanya W-nya. Nah, tinggal kita gabungkan. Nah, rumus koefisien performansinya ya, dinyatakan dalam kalor dan usaha, dan dinyatakan dengan suhu. Jadi Q2 per W sama dengan T2 per T1 min T2. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Ya, 2600 per W sama dengan 260 per 300 min 260. Tinggal dikali silang. Maka diperoleh W-nya sama dengan 400 Joule. Nah, demikianlah materi tentang mesin kalor dan mesin pendingin. Nah, silahkan nanti kalau ikuti video berikutnya akan dibahas tentang gelombang mekanik. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Terima kasih.